Tema firman Tuhan, Alkitab suka sekali mencatat perempuan masih perawan. Temanya, Alkitab suka sekali mencatat perempuan masih perawan. Mari kita akan membuktikan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan selalu disertai dengan bukti yang jelas, bukti yang kuat. Jadi pemuda-pemuda, salah satu persyaratan kalau cari istri, alangkah baiknya cari yang masih perawan. Maaf, ini kenyataan. Ya, mari simak baik-baik, tonton sampai habis. Shalom, ya. Kejadian pasal 24. Ribka dipinang bagi Ishak. Lai memberikan perikop Kejadian pasal 24. Saudara, kata perawan pertama muncul di pasal ini. Ayatnya, mari kita dengar di ayat yang akan kita dengar. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Wow. Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Siapa yang mau seperti Abraham? Oh, saya yang duluan angkat tangan ya. Saya yang tanya, tapi saya yang duluan angkat tangan. Saya ulang-ulang. Alkitab tidak anti orang kaya. Yang anti orang kaya, elu. Yang anti orang kaya maksudnya manusia. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 26. Maka berkuasalah atas ikan-ikan, ya. Kita baca dulu ayat ini ya. Ada pemahaman-pemahaman yang kolot, yang wawasannya sempit, jadi harus kita baca. Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Itu perikopnya. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Konteks ini bagi orang-orang yang percaya Tuhan, yang takut akan Tuhan. Saudara perlu tahu, kita berkuasa atas segala, ya, atas seluruh bumi, dan ditambah lagi atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Sejak penciptaan manusia, Allah
mau orang Kristen, orang percaya khususnya, orang percaya, maaf, bukan orang Kristen, Allah menghendaki orang percaya Tuhan jadi kaya, asalkan ada persyaratannya, bukan langsung hari ini jadi kaya, 1 bulan jadi kaya, 1 tahun jadi kaya, 3 tahun, kadangkala harus dan banyak kali proses puluhan tahun baru terlihat berkat Tuhan. Kekayaan. Karena kalau di bawah 10 tahun, kadangkala kita cepat melupakan Tuhan. Jadi, menurut Alkitab, diproses dulu di atas 10 tahun. Karena bisa saja, gampang saja, gampang. Kalau Tuhan mau kasih kaya sekarang, bisa. 1 bulan kemudian bisa. Tapi sifat dasar manusia yang suka melupakan kebaikan Tuhan, Tuhan lebih tahu. Amin. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ayat 2, dalam Kejadian 24, ya, saya tidak panjang lebar tentang kekayaan, tetapi sejarah membuktikan tidak ada ayat yang Tuhan mau orang percaya jadi miskin. Tidak ada. Tetapi kalau jadi miskin, itu kadang-kala pilihan kita. Kita tidak mau taat firman Tuhan. Walaupun Alkitab berkata tidak semua orang harus jadi orang kaya. Karena apa? Kaya rohani itu adalah lebih utama. Kaya rohani lebih utama. Tapi kaya jasmani bukan masalah bagi Tuhan. Sampai di sini saudara mengerti. Jadi kaya jasmani itu penting. Tapi yang nomor 1 yang terpenting, kaya secara rohani. Dalam doa tutup, doa berkat, biasanya saya sampaikan, kalau boleh Tuhan jemaat jadi kaya secara rohani, baru secara materi. Saya tidak bisa bolak-balik, kaya uang dulu. Tidak. Kalau kaya uang, tidak ada ayat yang mencatat. Karena ayat berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjawab. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang membuat pemisah antara kau dan Allah ialah dosamu. Dosa malas ke gereja. Dosa tidak mau praktekkan firman. Dosa takut memberi. Sorry ya, kalau di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati, semuanya suka memberi. Jadi jangan berpikir, berharap, kalaupun saya tidak memberi, saya kan orang Kristen, pendeta selalu bilang, pewaris sorga. Enggak begitu juga. Makanya perhatikan terus firman Tuhan. Tonton sampai habis. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya jangan salah pandang. Jangan salah tangkap.
Jangan menghayal. Jangan cuma dengar 5 menit khotbah saya, baru oh pendeta Fani yang bilang. Enggak. Makanya seruan saya, tonton sampai habis. Kenapa tema saya, Alkitab suka sekali mencatat perempuan masih perawan. Perempuan masih perawan. Ya, ini fakta. Mari. Ya, makanya kita nonton sampai habis. Kalau nonton sampai di sini nggak tahu. Bisa jadi pendeta Fani sesat. Mari kita lihat ya. Kita buktikan. Ya. Ayat 2, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Dia punya pelayan yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ini bukan pornografi ya, jadi makanya selalu saya katakan, tonton sampai habis. Di bawah pangkal pahaku. Ayat 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi. Alkitab kenapa mencatat? Abraham tahu persis, kenal persis siapa Tuhannya. Yang mempunyai langit, yang mempunyai bumi, atau yang mempunyai nafas, yang mempunyai kesehatan, kekuatan, kejayaan, kehormatan, yang membuat kita ganteng, cantik, yang membuat manusia jadi supermodel, yang membuat manusia jadi nyong sulut, noni sulut, yang membuat manusia suara emas seperti Ruth Sahanaya, suara emas seperti Yudika. Tuhan yang berikan. Ya, ayat yang ketiga ini, Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Masih di ayat 3 ini tersirat rahasia besar. Kalau orang tua mau carikan jodoh untuk anaknya, jangan sembarangan pilih. Libatkan Tuhan Yesus. Libatkan Tuhan Yesus. Amin. Libatkan Tuhan Yesus. Manusia bisa tertipu. Samuel, nabi yang besar, tidak menjamin dia nabi besar. Dia pernah tertipu. Pernah. Lewat apa? Pemilihan Raja Israel. Hello. Sehingga ayat yang terkenal berkata, bukan apa yang dilihat oleh manusia di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ketika anak-anaknya Isai lewat semua, wah, mirip Aderai. Badan-badan kekar, mirip badan Deddy Corbuzier. Woi, siapa yang tidak kenal dengan Deddy Corbuzier? Letkol kita. Ya,
berkepala Pontos, ya, Deddy Corbuzier. Lewat yang badan tinggi-tinggi besar. Lewat siapa lagi ya? Farel Firmansyah. Farel Firmansyah kayak yang anggota DPR, aktor terganteng, ya, yang digosipkan pacaran dengan Filona kah siapa? Saya nggak begitu kenal mereka. Tetapi dia sudah menjadi anggota DPR RI. Farel ya, Ibu Gembala Firmansyah. Dan Samuel berkata, oh so ini dia. Siap-siap lantik. Lewat Aderai. Badan begini yang bagus, berotot. Berapa kali menang binaraga internasional di masa kejayaannya. Woi, Deddy Corbuzier, woi. Farel Firmansyah, aktor terganteng Indonesia. Lewat lagi, mirip Ari Wibowo. Woi, di zamannya Ari Wibowo, siapa yang tidak kenal Ari Wibowo? Aktor terganteng, beberapa kali memenangkan majalah apa itu yang dulu-dulu saya sudah lupa. Di masa-masa saya, majalah-majalah, ya saya lupa sudah. Tetapi firman yang saya mau ingat. Dan Tuhan berkata, no, bukan itu. Baru Samuel tanya di Isai, Bapak Isai, shalom. Cuma ini ke anak-anakmu? Oh, dia baru ingat. Ada lagi satu. Nggak masuk hitungan. Masih kemerah-merahan. Badannya masih kurus-kurus kering. Masih terlalu muda, nggak nyangka. Paling setelah Samuel memilih, papanya Isai akan berkata, nggak nyangka ya. Kok bisa ya? Kok bisa? Eliab, anak-anak yang seperti Aderai, seperti Deddy Corbuzier, seperti Farel Firmansyah, seperti Ari Wibowo, kenapa ya? Dan Tuhan berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan ayat yang kita baca ini, ayat 3, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan. Ada satu yang tidak boleh kita lewatkan. Hello, yang orang tua boleh angkat tangan di rumahmu. Ternyata tidak sembarangan. Dari sinilah kenapa terjadi banyak sekali perceraian. Ada banyak orang tua, maaf bicara, madu. Madu apa ya? Mata duitan. Dia lihat, yang jemput anak saya dia turun dari Fortuner. Yang jemput anak saya dia turun dari Pajero Sport. Yang turun dari Lamborghini. Ternyata Lamborghini cuma ada pinjam di temannya, keluarganya. Ternyata yang turun itu karena dia bawa Lamborghini, ternyata banyak bininya. Dia cuma ada kasih hilang jejak supaya anak gadisnya diserahkan kepada dia. Dia pura-pura bawa Lamborghini, ternyata dianya banyak bininya.
mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Ini lagu-lagu dulu ya. Maaf, ini bukan lagu rohani, lagu rohana. Tetapi dari kalimat itu kita bisa petik. Jangan langsung percaya orang yang baru kita kenal di depan mata. Saya pernah percaya pendeta yang style. Jasnya seperti Hotman Paris Hutapea. Woi, ganti-ganti setiap minggu. Mahal-mahal. Badannya kalau Hotman Paris Hutapea pendek, agak hitam. Tapi pendeta yang baru bergabung di kami ini memang tinggi. Badannya memang sterek. Ya, badan-badan Deddy Corbuzier ya. Ketika kami melihat pertama terkecoh. Manis. Dia rajin membelikan perjamuan kudus. Ini perjamuan kudus. Roti dengan anggurnya. Langsung beli yang toko punya. Biasanya kami bukan yang toko punya. Karena sedikit mahal. Kami cari yang murah. Karena disesuaikan dengan keuangan kami. Oh, dia belikan setiap ada perjamuan kudus. Ujung-ujungnya dia berontak, dia ajak jemaat-jemaat dan dia bilang, oh gembala punya kekurangan ini. Padahal baru 1 tahun. Ya, jangan tertipu ya. Pepatah berkata manis, jangan cepat ditelan, dan pahit, jangan cepat dibuang. Kadangkala yang pahit-pahit, yang kita lihat awalnya, datang cuma dengan motor, rupanya berisi. Pepatah bilang diam-diam menghanyutkan dalam pengertian positif. Diam-diam berisi, ya ilmu padi. Padi, semakin dia berisi dia menunduk. Ya ilmu padi lah ya. Kalau tadi mungkin jangan salah persepsi ya. Tetapi seperti saya bilang, datang dengan mobil Fortuner, ternyata mobil rental. Suka barente, Fortuner, jadi suka barente, suka pinjam uang. Ya, jadi orang tua terkecoh, wah Fortuner terbaru keluaran tahun 2025 yang dia bawa. Ayat 3, perhatikan baik-baik ayat 3 ini ya. Supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan. Tokoh salah satu terbesar di dalam Alkitab sekelas Abraham bersumpah hanya untuk cari jodoh. Maukah kita bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, kita libatkan Tuhan? Hello. Banyak yang salah pilih, kedagingan yang dilibatkan, mata yang dilibatkan. Baru 1 tahun, anaknya sudah penyok-penyok, sudah gigi 2-nya sudah jatuh. Waktu berkunjung ke rumah orang tua, nak kenapa gigimu? Oh, ini ada makan keras-keras sehingga dia tacabu 1 kali. Iya kan? Karena malu di hadapan orang tua. Makanya saya selalu katakan, jangan cari pemabuk
dan jangan cari pengangguran. 2P ini bahaya. Pemudi-pemudi, kalau cari calon suami, jangan cari pemabuk dan pengangguran. Nanti kalau berumah tangga, kamu yang disuruh cari kerja, dianya main judi, suamimu main judi. Ya, saya lihat di tempat saya Jayapura ini banyak bapak-bapak hobinya main judi, sabung ayam. Jadi libatkan Tuhan. Kalau kita libatkan Tuhan, tidak akan salah pilih. Saya kesaksian, saya bergumul terus, Tuhan, biarlah Tuhan yang pilihkan saya jodoh. Saya baru putus cinta dengan marga Batak Pangaribuan. Namanya tidak enak kalau saya sebut nama depannya, nama belakangnya Pangaribuan. Tinggal di Tangerang. Saya baru putus, jadi saya merasa jadi agak takut mau tanya cewek, karena saya pikir jangan sampai ditolak, tertambah lagi kekecewaan saya, tertambah lagi sakit hati saya. Jadi saya berdoa, Tuhan tunjukkan, dan Tuhan kirim. Yang sekarang kami sudah 19 tahun kami berumah tangga, akan genap 20 tahun bulan November ini. Dan seorang ibu gembala yang hebat dipakai Tuhan karena saya melibatkan Tuhan. Saya melibatkan Tuhan. Jangan pernah kita tidak libatkan Tuhan. Saya bisa pastikan gagal. Benar. Apalagi di zaman sekarang, mau cari suami yang setia, suami yang takut Tuhan, sudah mulai langka. Sekali lagi, mau cari suami yang takut Tuhan, setia, penyayang, menghormati orang tua dari gadis, maksudnya, sudah mulai langka, alias gampang-gampang susah. Limited edition. Kalau dapat edisi khusus, edisi spesial, limited edition. Jadi jangan ibu-ibu, ya terbanyak, maaf bicara ibu-ibu ya, kalau dia lihat calon suaminya bos aman, bos tidak menjamin keamanan rumah tangga, maaf ya. Tetapi yang takut akan Tuhan pasti ada jaminan keamanan. Ada jaminan hanya maut yang dapat memisahkan. Ada jaminan hanya maut yang dapat menggantikannya. Seperti yang saya katakan tadi, awalnya dia datang di rumah bawa Lamborghini. Ternyata si laki-laki tersebut banyak bininya. Banyak bininya. Di Tangerang ada, di Manado ada, di Sumatera ada. Jauh, sengaja dikasih jauh-jauh supaya tidak gampang dilacak. Buka profilnya terkunci. Jadi mau lihat profilnya nggak ada. Jadi sampai ke profil kita pelajari. Bila perlu saya boleh katakan, taruh mata-mata untuk memata-matai dia.
Anak saya ketika saya dengar ada sudah mulai berpacaran, saya tanya siapa namanya, orang tuanya siapa, saya lacak. Orang tuanya orang ini, saya lacak. Saya telepon di dia supaya apa? Dia tahu bahwa saya teliti. Saya nggak segampang itu kamu mau pacaran dengan anak saya yang masih gadis. Apalagi kamu sembarangan. Ya, begitu ya. Jadi tidak salah kalau kita kirim mata-mata untuk calon suami dari anak kita. Kalau itu anak gadisnya kita, kirim mata-mata. Lebih baik berhati-hati. Prinsip saya daripada sudah terjadi. Sekali lagi, lebih baik orang tua berhati-hati daripada sudah terjadi. Apalagi orang yang khususnya yang kita tidak kenal persis. Ada kan jodoh yang seperti itu, calon yang seperti itu, nggak tahu dari mana dia sudah bawa ke rumah. Jangan sampai dia mantan pembunuh. Jangan sampai dia sudah banyak bininya, ya kan? Bininya nuntut di pengadilan, dihukum, dia punya bukti, sudah menikah. Ketika diurus, anak kita yang jadi korban dituduh menjadi pelakor padahal enggak tahu apa-apa. Kitab Yosua berkata bertindaklah hati-hati. Ya kan? Lebih baik saya mau bertindak hati-hati. Untuk calon anak mantu saya laki-laki, saya bertindak hati-hati. Dan puji Tuhan saya dengar sudah putus. Karena anak saya sebenarnya belum cukup umur, cuma karena jauh dengan saya dan ibu gembala. Saya nggak bisa larang anak-anak zaman now. Nah saudara, jadi bersumpah. Allah yang punya langit dan bumi, ini sampai bahasanya segitu tinggi. Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa bahasa ini begitu tinggi? Kudus, sakral. Karena memang urusan jodoh nggak boleh sembarangan. Apatah lagi kita tidak dibenarkan sama sekali yang namanya perceraian. Kalau di kalangan artis ya normal-normal saja, nggak cocok udah bubar. Tapi kalau pernikahan Kristen hanya maut. Pernikahan poligami, satu ya satu, bukan monogami. Jadi jangan salah pilih. Ayat 3 ya. Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, di antaranya aku diam. Jadi jangan cari kalau boleh yang tidak seiman. Itu persyaratan utama. Yang kedua, kalau boleh masih perawan. Pendeta ini sembarangan ngomong. Ya iya. Karena Alkitab yang bilang, Alkitab yang catat. Bayangkan Alkitab sudah dimulai dengan masalah jodoh baku jodoh. Dari 50 pasal kitab Kejadian, pasal 24 sudah dimulai. Ada 66 kitab, masih di kitab Kejadian sudah dibicarakan.
sudah diomongin oleh Tuhan. Karena ada juga istri yang seperti istri Ayub. Begitu dapat masalah, kutukilah Tuhanmu Ayub, kas tinggalkan Allahmu, tinggalkan Tuhan Yesus. Mana janjinya? Ya kan? Jadi urusan jodoh itu tidak sembarangan. Jangan sembarangan pilih. Orang tua usahakan terlibat, tapi jangan 100%. Artinya jangan kita memaksakan kehendak kita. Kasih kesempatan anak kita memilih, tapi keputusannya kita putuskan bersama. Anak-anak, mari belajar hormati orang tuamu. Ketika engkau sudah berpacaran, beritahukan kepada orang tuamu, supaya orang tuamu kenal. Jangan sampai seperti saya katakan tadi, dia baru keluar dari penjara, dia pembunuh yang belum bertobat. Lain cerita saya di kelas 2 SMA keluar penjara, tapi saya langsung bertobat. Tapi ada banyak pemuda yang keluar penjara tidak bertobat. Diseleksi. Ya. Jadi belajar dari Abraham. Dia pakai bersumpah. Wow. Ternyata perkara jodoh bukan sembarangan. Jangan sembarangan pilih, nanti dapat langsa busu. Itu kata orang-orang tua. Ayat 4. Tetapi engkau harus minum. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Jadi kriterianya, kalau boleh dikenal, ini maksudnya. Perhatikan baik-baik ke tempat ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Negeriku, sanak saudaraku. Kalaupun jodohmu bukan satu suku, enggak masalah lagi. Asalkan dia takut akan Tuhan. Rekam jejaknya, dia setia kepada Tuhan. Rekam jejaknya baik. Selama pacaran dia tidak pukul kamu. Dia tidak bikin gol. Dia tendang. Dia tidak bikin kamu seperti Mike Tyson hajar lawan-lawannya. Si leher beton Mike Tyson. Wah. Jadi kamunya jadi kelinci percobaan. Nah. Jadi jangan cari yang tipe Mike Tyson, leher beton. Ya. Kenapa saya sebut leher beton? Karena dia jangan bikin kelinci percobaan. Jangan cari yang dia bikin kamu gol terus, dia tendang. Karena dia hobi bola, sepak bola. Iya, dia sudah bertengkar dengan kamu. Bertengkar sedikit langsung dia tendang di pantat, di kaki, di perut, ada. Dan baru-baru ini yang lagi viral, Feni Ere pacarnya kasar, pacarnya masih diselidiki apakah dia, ya kan? Jadi ini satu pengalaman
yang perlu kita tarik kesimpulannya, jangan pilih calon yang kasar kalau pemudi-pemudi. Kalau pemuda-pemuda jangan pilih yang matre. Sedikit-sedikit minta uang. Giliran sudah berumah tangga, kamu di PHK misalnya, dia langsung kasih tinggal. Karena modalnya, cintanya karena kamunya banyak uang. Ya begitu. Harus super hati-hati. Kalau beli onderdil mobil, kami bisa bilang, Mas, kalau onderdilnya salah, kami kembalikan ya. Oh ya bisa. Jadi bukan seperti beli onderdil mobil, bisa kasih kembali karena salah. Tapi kalau mau beli jadi istri, ya ibarat beli ya, ambillah. Mau pinang, ya dipinang. Itu sekali seumur hidup. Tidak berpoligami, monogami kalau pernikahan Kristen. Mono satu. Tidak berpoligami, ya di sini ada istri, di situ ada istri, tidak. Jadi harus super hati-hati. Jadi jangan salah pilih. Jangan dengan kedagingan, daging. Minta petunjuk Tuhan, minta arahan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan. Tidak mungkin seorang anak minta kepada Bapa di sorga. Alkitab berkata, kita minta roti, dia kasih ular. Kita minta roti, dia kasih batu. Tetapi Bapa kita Bapa yang sempurna. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Ya, Tuhan kita baik. Dia tidak biarkan kita menangis tanya Tuhan soal jodoh kita. Apatah lagi kalau kita minta lewat tetesan air mata, pasti. Mari kita katakan bersama, pasti Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Bagi kita Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Walaupun masih 5 tahun, anakmu akan menikah, minta dari sekarang. Lebih lama kita minta, lebih Tuhan senang. Kami dalam doa semua anak-anak kami sampaikan, Tuhan, kalau boleh 6 anak kami semuanya Tuhan yang pilihkan. Yosi masih umur berapa? 3 tahun bro. Karena masalah jodoh ini paling sangat penting. Sangat penting. Yang istilahnya tulang rusuk kita. Jangan sampai kalau kita salah pilih, tulang rusuk kita patah-patah. Tapi kalau kita pilih yang terbaik, dia tidak bikin kita jadi babu. Dia akan bikin kita jadi Ratu Inggris. Wow, super keren. Ratu Inggris bro. Asalkan tidak salah pilih jodoh. Kalau kita salah pilih dapat suami, kitanya jadi pembantu babu. Ketika dia panggil kita, lady, saya lapar. Cepat kasih makan. Wah. Tunggu sebentar. Istrinya dapat jantung karena panggilnya teriak 100 meter terdengar. Tetapi kalau kita pilih, demikian juga
Kalau kita pemuda-pemuda, pilihlah seperti bagaimana Sarah memanggil Abraham, ya Tuanku. Ada juga ibu-ibu yang kasar, hei, sama makan ngana? Kalau lapar, ambil sudah. Ada juga ibu-ibu yang seperti situ, bertobat Bu. Di luar sana, apalagi di tempat goyang sampai pagi. Kalau di tempat-tempat begitu Bu, Ibu mungkin belum tahu. Bapak mau minum apa Pak? Bapak minum apa? Bapak capek ya? Mari saya pijitin. Di tempat-tempat begitu ramah semua. Mereka punya ramah itu kalau di sekolah S3. Mereka punya ramah di tempat-tempat begitu. Seperti yang terbakar itu, yang di mana Kemayoran itu. Katanya suaminya mau dinas keluar daerah, ternyata suaminya dinas di tempat itu. Sehingga kita berkata, lebih baik tinggal di satu rumah daripada sekamar dengan istri yang cerewetnya minta ampun. Ya, saya percaya pemirsa kami, tidak ada ibu-ibu yang cerewetnya sampai menggelegar. Seperti kalau taksi-taksi di kota Manado menggelegar, naik taksi, woi, dia punya bass, woi, rasa-rasanya mau tuli kalau dengar. Kalau kami di Jayapura, mobil-mobil taksi ada sih tape-nya, tapi tidak, woi, woi, seperti di tempat diskotik yang dia punya apa kuat sekali, dia punya musiknya. Ya, jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, engkau harus pergi ke negeriku, ya, ayat 5. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Ayat 7. Tuhan Allah yang punya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dia akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi janjinya Tuhan dia pegang baik-baik. Bahkan di ayat 7 ini, serta bersumpah kepadaku. Jadi ini kata-kata bersumpah ini bukanlah sembarangan. Dan berikut, demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Wow. Ternyata kalau kita libatkan Tuhan, Tuhan akan turunkan pasukan lengkap di sorga. Ada malaikat yang menolong. Wow, keren tidak? Keren. Mantap tidak? Mantap.
Bukan cuma Tuhan, ada malaikat. Wow. Dan saudara, kalau saudara mau melakukan firman Tuhan, tetapi Abraham berkata kepadanya, ayat 6, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah empunya langit. Ya. Ayat 3 ini diulangi lagi. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta bersumpah kepadaku, demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dia juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Lengkap pasukan sorga. Tuhan akan turun tangan. Ada malaikat yang diperintahkan, tidak sembarangan. Tapi kalau daging kita, Tuhan tidak beserta, dan malaikat apalagi. Beda tidak? Beda sekali. Biaya-biaya Tuhan akan tolong. Sebelum Ribka dipinang bagi Ishak, ayat 1, Tuhan sudah berikan kekayaan bagi Abraham luar biasa. Dan memang tidak heran, kekayaan salah satu patokan daripada banyak manusia. Apatah lagi hidup di zaman tahun 2025, serba susah, serba sulit, serba sukar, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-8, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anak itu kau bawa kembali ke sana. Ayat 9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Bersumpah, garis bawahi kata bersumpah. Tidak gampang. Jangan asal-asal. Jangan sembrono untuk mencari jodoh. Doa. Bila perlu doa puasa. Bila perlu doa semalam suntuk. Kami untuk masalah jodoh kami berpuasa. Hampir setiap hari kami doakan. Hampir setiap hari. Kami tidak lupa, cuma kami pokok-pokok doa kami harus bagi dengan pelayanan yang lain. Tapi 100% ada di ingatan kami. Ayat yang ke-9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya hal itu. Ayat 10. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia di kota Nahor. Ayat 11. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota
dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar menimba air, ayat 12, lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Ayat 13. Di sini aku berdiri dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar menimba air. Ayat 14. Kiranya terjadilah begini. Ini dia minta tanda ya. Jadi kalau boleh sampai minta tanda. Ayat 14. Kepada siapa aku berkata, tolong miringkanlah buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Dia punya tanda begini. Tuhan, kalau perempuan-perempuan itu yang bawa buyung, tempat air minum, miringkanlah untuk aku minum. Dan kalau boleh bukan cuma untuk aku, untuk unta-unta. Berarti so dia itu. So ini, so nyasalah. So ini, so dia itu Ishak Pejodo. Karena banyak perempuan yang datang, bingung kan? Cantik-cantik semua, perawan-perawan semua. Ya, pada zaman dulu memang banyak sekali ditemukan perempuan perawan. Tetapi di zaman sekarang, di luar gadis, dia pe casingnya masih gadis, tetapi dia pe mesin second kawan. Jadi di luar, di bodinya, casingnya kelihatan gadis, dalamnya sudah second berkali-kali. Sorry ya, berarti bukan itu ya. Jadi berbahagialah pemudi-pemudi yang masih keluar dari dealer, masih dibungkus dengan plastik. Kilometernya belum dipakai. Kalau kilometernya sudah 5.000, oh sudah terpakai banyak kali. Kilometernya 100.000, oh sudah berkali-kali ya kan? Ya, inilah dia punya tanda, detik-detik menegangkan. Pemilihan Putri Indonesia tahun 2025 jatuh kepada Ripka. Ya, jadi jatuhnya kepada Ripka ya. Ayat 15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Ribka, ya jadi yang bernama Ribka. Jangan sampai namamu Ribka, tapi sudah second, ya. Ya kan? Ya sorry ya yang bernama Ribka, sebab ini yang tercatat di dalam Alkitab. Tapi yang bernama bukan Ribka jangan kecil hati. Tuhan mengasihimu. Amin. Amin. Ya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan,
Sebelum ia selesai berkata ayat 15, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel. Jadi jelas, keluarganya jelas. Sebab apa? Jangan sampai mengakunya gadis, tapi sudah 5 kali kawin, menikah. Parah tidak parah? Berarti anaknya mungkin sudah ada 10. Kalau satu suami saja 2, sistem KB, anaknya sudah 10. Tapi karena skincare-nya bagus, apa dia punya make-up-nya bagus, ya, dia sudah operasi plastik, jadi kelihatan masih gadis padahal sudah second. Iya. Biasanya kalau HP second, kami pelanggan HP second karena uang kami masih sekelas HP second. Itu murah. Jadi jangan jual mahal lagi. Ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini contoh saja. Saudara itu, ya ayat 15, sebelum ia selesai berkata, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawa di atas bahunya, Abra di atas baunya. Ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Wow. Jadi Alkitab mencatat perawan pertama-tama dicatat. Ini dari 4 wanita. Alkitab mencatat Hawa yang pertama, Sarah yang kedua, Hagar yang ketiga, dan keempat Ribka. Perempuan-perempuan yang ada di perjanjian lama. Masih zaman dulu, hampir 2000 tahun yang lalu, Alkitab memulai kitabnya ditulis tentang biro perjodohan. Mak comblang. Jadi berbahagialah yang mak comblang yang bagus, yang kasih jodoh orang. Itu istilah Jerman bilang mak comblang, yang kasih jodoh. Iya, mak comblang. Iya. Ayat 16 ayat pokok kita. Ayat pokok kita ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan. Jadi tidak salah kalau kita laki-laki, kalau kita rasa mata kita kalah dengan perempuan cantik, tidak apa-apa kita sertakan, Tuhan, kalau boleh calon istri saya yang cantik. Dan kedua, Alkitab menulis, tema firman Tuhan Alkitab suka sekali mencatat perempuan masih perawan. Pertama Alkitab sudah dimulai dengan kata perawan. Cantik sekali, cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Ayat 18, jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Ayat 19, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia,
baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Segera turun, ayat 17, berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, maka segera setelah selesai memberi, baiklah untuk juga unta-untamu. Jadi ini kan tandanya baik, tidak pelit, suka melayani, artinya jadi Ribka ini suka melayani. Maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya, diberinya air minum, dan dia berkata ayat 19, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Ini berbicara keterampilannya, tidak tunda-tunda kerja. Jangan cari calon istri yang tidak tahu masak. Sekali lagi, pemuda-pemuda jangan cari calon istri yang tidak tahu masak. Kalau gajimu masih kecil, serba beli. Pasti pertengkaran terus, cekcok terus. Pilihlah yang rajin sampai puas, artinya carilah istri yang bukan pemalas, peka melihat keadaan, hemat, jangan cuma urus-urus kuku. Pak, saya punya lipstik, Pak. Bahkan pakai lipstik sampai tebal 5 cm. Waktu suaminya minta cium bingung. Ini lipstik istri saya tebalnya 5 cm. Ya bercanda saja. Artinya jangan keborosan juga. Baru menikah sudah masuk di klinik kecantikan A, klinik kecantikan B. Bagaimana menabung untuk masa depan? Pilihlah yang takut akan Tuhan. Dan saya mau bawa kita untuk kita melihat ayat-ayat yang terakhir. Mari kita buka kitab Matius 1. Alkitab suka sekali mencatat perempuan masih perawan. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, masih perawan. Lukas 1 ayat 21. Ayat 27. Lukas 1 ayat, ya. Alkitab dimulai dengan perawan. Maria perawan. Ketika dia bertunangan dengan Yusuf, masih perawan. Lukas 1 ayat 21. Saya baca untuk kita semua. Lukas 1 ayat 27. Ayat dari 26. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan
yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dalam ayat yang ke-27 dua kali kata perawan ditulis. Kalau kita lihat catatan kaki di bawah, di 1:27 ini, Matius 1 ayat 18 yang saya baca tadi. Perawan, Maria masih perawan. Jadi yang sudah terlanjur second setelah menikah, minta ampun kepada Tuhan. Tetapi yang masih disegel sebelum menikah, berbahagialah. Karena Alkitab suka sekali mencatat perempuan masih perawan. Di casingnya masih gadis, dia punya mesin di dalamnya juga masih gadis. Ada banyak perempuan-perempuan yang kita lihat karena pergaulan bebas, di casingnya gadis, tapi mesinnya sudah second. Kilometer mobilnya sudah 10.000, sudah ratusan ribu. Oh, sudah lebih dari 10 kali terpakai. Ya, maaf bicara. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasih, malaikat Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Galilea bernama Nazaret. Ayat 27, kepada lain memberikan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Kalau masih bisa cari keluarga yang baik, kenapa cari keluarga yang latar belakang orang tuanya papanya penjudi, penjudi, pemabuk lagi. Pemabuk masuk keluar di penjara. Karena pada umumnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi memang tidak semua buah jatuh. Seperti saya contohkan, papa saya pemabuk, tapi saya melihat dari papa saya pemabuk, saya tidak mau ikut. Hanya sekali saya sentuh cap tikus waktu saya masih umur SMP ya. Dan sampai hari ini saya minum cap tikus tidak pernah. Hanya sekali, cuma SMP. Karena saya sudah trauma. Papa saya sakit masuk di Sario. Saya SD, orang bilang, papa kamu orang gila. Oh, Fani papa orang gila. Karena dia mabuk dan itulah sejarahnya. Jadi dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi perawan itu ternyata gadis-gadis yang dikaruniai Tuhan. Karena perawan sekarang di Bandung itu 10 tahun yang lalu, saya masih SMA, 20 tahun yang lalu pernah dilakukan survei anak-anak gadis di kalangan SMA, SMP, SMA. Sebagian besar di Bandung kalau tidak salah ya. Saya lupa di daerah mana. Saya lupa, jadi saya tidak berkata Bandung. Tapi saya pernah membaca, saya ingat. Itu setelah dilakukan survei dari lembaga mana. Anak-anak gadis second. Tidak keluar dari dealer. Mobil second. Cabok, cakar bongkar. Tak bongkar-bongkar dia punya mesin, maksudnya kayaknya cabok, cakar bongkar. Ya.
Mungkin dia mesin-mesin serta bongkar. Mungkin begitu ya. Ya. Ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jadi perawan itu dikaruniai dan Tuhan menyertai engkau. Engkau adalah pahlawan wanita. Gadis-gadis yang masih perawan, engkau adalah pahlawan masa kini. Pahlawan di akhir zaman. Pahlawan di tahun 2025. Godaan sekarang sulit. Banyak anak-anak gadis ketika dia mau HP termahal, apa boleh buat, perawan dikorbankan, perawan dihancurkan. Dan lelaki hidung belang itu sasaran utama mereka adalah gadis-gadis yang masih perawan. Sehingga tidak salah lagu berkata, mengaku bujangan kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Engkau lupakan anak istrimu. Ya, dia punya terakhir saya tidak tahu lagu itu. Engkau lupakan anak istrimu, mengaku kepada gadis masih bujangan. Padahal mesinnya sudah bongkar tak bongkar. Padahal mesinnya secakar bongkar. Ternyata kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perawan itu dikaruniai. Dan itu adalah calon terkuat diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena godaan di zaman sekarang terlalu kuat godaannya. Tim-tam. Saya kerja di PT Arnold Bekasi. Salah satu produknya berkata iklannya, Tim-tam, siapa yang tahan godaannya? Kalau dia sebawa satu koper, kalau dia separkir Lamborghini, padahal dia banyak bininya. Pemuda merupakan pemuda, mengaku pemuda, padahal banyak bininya. Lamborghini, ya ini Lamborghini ini. Ya, kelas-kelas siapa? Timothy Ronald kah? Ya, pemuda yang menginspirasi sekarang Timothy Ronald. Ya, jangan malas ya. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah yang masih perawan, pertahankan itu di dalam Tuhan. Dan itu satu kehormatan tertinggi ketika engkau menikah. Engkau modal terbesar untuk keluargamu diberkati. Suamimu pada umumnya pasti akan menghormati engkau. Dan tentunya berbahagialah laki-laki yang masih perjaka. Jangan sampai akan protes ya. Pendeta Fani masa perawan terus? Berbahagialah engkau yang masih perjaka. Karena godaan terlalu kuat. Kalau engkau menikah dalam posisi masih perjaka, berbahagialah. Berarti pernikahanmu adalah pernikahan Tuhan Yesus. Pernikahan orang tua dari Tuhan Yesus. Yaitu pernikahan dari Yusuf dan Maria. Dan sampai hari ini Bunda Maria sangat dihormati oleh umat Katolik di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Bukan cuma umat Katolik yang menghormati Maria, seluruh orang Kristen di muka bumi menghormati Maria. Karena lewat kandungan yang ada, walaupun kandungan dari Maria tidak bersetubuh,
tetapi Roh Kuduslah yang mengandung. Tanpa hubungan suami istri seperti lazimnya yang sudah berumah tangga. Tetapi kami percaya Alkitab mencatat dikaruniai, Tuhan menyertai. Wow. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami Tuhan. Kami belajar menjaga kekudusan. Kami tidak mau melanggar dosa, melanggar firman-Mu. Karena ketika kami melanggar, Tuhan tidak akan memberkati kami lebih. Tuhan akan memberkati kami luar biasa ketika kami mempraktikkan firman-Mu. Urapi kami semua yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Engkau memberkati secara khusus. Terlebih yang nonton sampai habis dan mempraktikkan firman Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun ke atas kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.